Shalom dan selamat pagi. Kembali lagi berjumpa di pagi hari ini dalam Sabda Pagi Gemim Sion Winangun, edisi hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan tugas dan kerja kita, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan sapaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat kuat, yang diberkati. Kami akan menjalankan tugas tanggung jawab dan pelayanan kami. Tapi kami membutuhkan firman-Mu sebagai air kehidupan yang akan selalu menyegarkan kami untuk dapat menghadapi kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara pendengar sekalian, yang dikasihi Tuhan, yang menyaksikan siaran Sabda Pagi ini, kita akan membaca firman Tuhan edisi hari Selasa tanggal 28 Maret dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Demikian bunyinya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Itulah pembacaan Alkitab kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah manusia yang tak bersalah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kisah penghukuman Yesus Kristus berlanjut. Pilatus berkata kepada orang banyak yang berkumpul pada saat itu, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Sebagai pembuktian bahwa Pilatus ingin mengadili dengan benar, Pilatus untuk kedua kalinya dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak mendapati kesalahan apapun pada Yesus Kristus. Yesus Kristus kelihatan tak berdaya ketika keluar dengan menggunakan mahkota duri dan jubah ungu. Sehingga Pilatus pun berkata, "Lihatlah manusia itu. Ia lemah dan tidak berdaya." Yesus Kristus sebagai manusia yang tak bersalah seharusnya dibebaskan. Namun karena iri hati, dengki, cemburu dan hasutan disalahkan dan siap menerima hukuman. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, dia yang tidak bersalah rela dijadikan tontonan dan diolok-olok. Pilatus mungkin berpikir orang banyak akan merasa kasihan kepada Yesus Kristus sehingga menghentikan tuduhan mereka. Namun ternyata tidak demikian. Mereka yang sudah terkena hasutan malah berkata lantang dan keras serta arogan, "Salibkan dia, salibkan dia." Pernyataan yang begitu menakutkan. Haruskah orang yang kelihatan lemah dan tak berdaya ini disalibkan? Di balik ungkapan yang penuh kebencian itu, ada yang sementara berbahagia karena niat mereka sebentar lagi akan tercapai, yakni menghukum mati Yesus Kristus. Mereka yang adalah para imam dan ahli-ahli Taurat. Pilatus akhirnya putus asa. Mungkinkah ia bermaksud membebaskan Yesus Kristus, tetapi tidak berdaya menghadapi orang banyak
yang menuntut Yesus Kristus harus disalibkan. Pilatus akhirnya berkata, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapat kesalahan apapun padanya." Ketiga kalinya Pilatus mengatakan bahwa anak manusia itu tak bersalah, tapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Sungguh ironis, saudara. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam kelemahan dan ketidakberdayaan Yesus Kristus sebagai manusia yang tidak bersalah, ia harus menerima penghinaan dan hukuman oleh pengadilan yang tidak adil, atau kita katakan sekarang tidak fair. Orang banyak menuntut dia harus disalibkan. Penderitaan dan pengorbanannya dijalaninya dengan kerelaan adalah supaya manusia diselamatkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, marilah kita juga tetap setia kepada perintahnya. Jangan menyalibkan dia untuk kedua kalinya dengan sikap hidup kita yang melawan kehendaknya. Kesetiaan, ketaatan, kesabaran, dan kerelaan kiranya dinampakkan mulai dari kehidupan keluarga dengan berdoa bersama, belajar firman, serta melakukan apa yang ia kehendaki. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh lagi disapa dengan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, agar firman-Mu terpatri di dalam hati kami dan kehidupan kami, supaya terus berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah Sabda Pagi edisi hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom.